Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan rahasia ta'awuz. Ta'awuz selain dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berfungsi tawadhu dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon perlindungannya dari berbagai gangguan, baik dari gangguan manusia maupun dari golongan jin. Minal jinnati wan nas. Al-Quran sendiri menyerukan kita membaca ta'awuz sebelum membaca ayat Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ayat terakhir di dalam Al-Quran juga menegaskan betapa pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memohon perlindungan pada Tuhan alam semesta, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Tuhannya manusia, Qul a'udzu birabbin nas. Kata isti'azah berasal dari kata al-a'uz yang mempunyai dua arti. Arti yang pertama yaitu kembali ke atau berlindung kepada. Kemudian makna yang kedua berarti melekat. Arti pertama dari a'udzubillah berarti aku berlindung dengan rahmat dan penjagaan Allah. Sedangkan yang kedua berarti aku lekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Adapun setan secara harfiah berarti jauh, atau dalam bahasa Arabnya al-bu'du. Semua makhluk yang jauh atau mengambil jarak dengan Tuhan dapat disebut setan. Bisa juga berarti batil, atau dalam bahasa Arabnya syato, yakni segala sesuatu yang menyimpang disebut batil. Karenanya perilaku yang merusak kemaslahatan umum dapat disebut setan. Perilaku setan yang demikian itu disebut terkutuk atau ar-rajim. Setan itu disebut terkutuk karena diusir oleh Allah dari alam langit. Allah memerintahkan para malaikat untuk melempari setan-setan itu dengan batu meteor yang tajam agar terusir dari langit. Sebab itulah setiap makhluk yang membangkang dan menyimpang layak disebut setan, pasukan iblis. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengimplementasikan ta'awuz dalam kehidupan nyata, ada 5 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, hakikat mohon perlindungan atau al-isti'adzah. Kedua, peminta perlindungan atau al-musta'id. Yang ketiga, sang pemberi perlindungan atau al-musta'ad bihi. Keempat, makhluk yang hendak dijauhi atau al-musta'ad minhu. Dan tujuan yang dimohonkan perlindungan, ma yusta'adzu lahu. Dikabulkannya permohonan perlindungan tergantung terpenuhinya mekanisme kelima komponen tersebut. Untuk itu ada 3 hal yang harus hadir di dalam diri seseorang yang memohon, yaitu ilmu, suasana batin, dan perbuatan nyata. Seseorang yang memohon perlindungan mengetahui dan sadar bahwa dirinya tidak mampu menolak kemalangan atau mendatangkan kesenangan, dan hanya Allah lah yang maha berkuasa mewujudkan 2 hal tersebut. Jika seseorang memiliki kesadaran akan hal tersebut, maka akan terbentuk kondisi batin yang positif dalam dirinya, yaitu sifat rendah hati dan menyadari kelemahan dirinya. Dengan didasari kesadaran batin semacam itu, maka dalam perilakunya dia akan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hati dan lisannya. Hatinya akan selalu mengarahkannya kembali kepada Allah dan senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari segala cobaan, sembari berharap karunia dan kebaikan-kebaikan darinya. Sementara lisannya akan terus menyuarakan permohonan-permohonan tersebut, mengungkapkan semua yang terbetik dalam hatinya. Dalam kondisi seperti inilah isti'adzah betul-betul mendapatkan makna hakikatnya, yaitu a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kaitannya dengan sholat dan ta'awuz sangat erat.
Karena semakin kuat upaya seseorang untuk naik mendekati Tuhannya, semakin besar pengerahan kekuatan iblis untuk menggoda yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa sholat yang waktu pelaksanaannya sangat singkat tetapi teramat sulit untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan justru di dalam sholat seringkali bermunculan ide-ide cerdas, sehingga jumlah rakaat pun kadang terlupakan, terlebih Tuhan yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Disinilah pentingnya ta'awuz itu. Meskipun tidak dibaca keras atau jahar, kalangan arifin tidak pernah meninggalkan membaca ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Karena mereka merasa lebih dekat, lebih mesra, dan dalam genggaman Tuhannya. Dengan ta'awuz, sholat mereka bisa lebih khusyuk karena sudah mengikrarkan penyerahan diri dan perlindungan kepada Tuhannya sebelum lebih lanjut melaksanakan rangkaian sholat. Perlu diingat bahwa sholat adalah pendakian atau mi'raj seorang mukmin kepada Tuhannya. Iblis dan pasukannya paling membenci orang yang akan mi'raj. Karena itu, mereka akan mengusahakan berbagai cara agar pendakiannya gagal mencapai orbit yang dituju dengan melakukan berbagai serangan, baik menggunakan kekuatan mereka sendiri atau menggunakan kekuatan orang lain, sebagaimana disyaratkan dalam surat An-Nas. Dalam pandangan tasawuf, ta'awuz lebih merupakan penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang memohon perlindungan dari setan. Al-Quran mengingatkan kita agar saat hendak membaca Al-Quran selalu membaca ta'awuz sebagaimana dinyatakan dalam ayat wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Rasulullah SAW yang selalu didampingi para malaikat saja masih mencontohkan kepada umatnya betapa pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada daya tarik dan godaan setan. Kita diingatkan untuk selalu membaca ta'awuz sebelum melakukan sesuatu. Hakikat isti'adzah hanya akan diperoleh seseorang yang mengetahui dirinya dan Tuhannya. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akan kebesaran Tuhannya dan kelemahan dirinya sebagai manusia, maka dia tidak pantas untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena manusia itu dinilai berdasarkan salah satu dari dua hal yang ada pada dirinya, yaitu ilmu atau perbuatannya. Orang yang tidak memiliki pengetahuan akan kebesaran Tuhannya dan kelemahan dirinya sebagai manusia, maka tidak mungkin mampu melakukan sesuatu yang menunjukkan ketundukannya kepada Tuhannya. Manusia butuh perlindungan dari Tuhannya dari hal-hal yang tidak diinginkannya. Betapa banyak para ulama dan cendekiawan yang tidak mampu memecahkan persoalannya sepanjang hidup mereka menjadi contoh dalam hal ini. Persoalan yang mereka anggap benar ternyata suatu saat kemudian terbukti keliru. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan terpecah-pecahnya umat, karena masing-masing merasa paling benar berdasarkan keyakinannya dan yang lain sesat. Padahal kebenaran bukan pada pikiran masing-masing orang, kebenaran hakikatnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia butuh memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Bijak, pencipta manusia dan jin. Setiap orang dalam setiap keadaan dan kedudukan menghadapi setannya sendiri-sendiri yang sesuai dengan keadaannya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin kuat pula godaannya. Itulah makna isti'adzah yang selalu diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Asy-Syairazi disebutkan bahwa di dalam diri kita sesungguhnya laksana memiliki neraka jahanam yang memiliki 19 pintu. 5 panca indera lahir, 5 panca indera batin, 2 kekuatan syahwat dan amarah, serta 7 kekuatan alami. Meskipun 19 pintu itu sama pada setiap orang, namun pengaruhnya berbeda pada masing-masing orang. Banyak hal yang dapat mempengaruhi fungsi 19 pintu tersebut, yang kemudian juga mempengaruhi kondisi hati seseorang.
Bahkan tidak jarang fungsi 19 pintu itu membelokkan hati manusia dari alam ruhani ke alam jasmani belaka. Jika demikian, maka untuk menyelamatkan hati agar selalu bersih dan terhindar dari kegelapan, tidak ada jalan lain selain memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan ini. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jangan lupa Anda klik like jika menyukai video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow juga Instagram @sobatquran_id. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.